dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Dan pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita beribadah. Walaupun ibadah kita secara maya, namun kita yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, menyertai kita dalam setiap segi kehidupan kita. Terpuji, termulia nama Tuhan. Dan sebelumnya kita memulaikan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya jemput untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun kita berada, kita berdoa dengan bebas. Dan saya yang akan membawa kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena kami tahu Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akui ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Kami menyerahkannya Bapa setiap pribadi kami di dalam kehidupan kami. Buat anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, yang berada di rumah, dimanapun mereka berada, kami tahu Tuhan Engkau akan melindungi kami. Bapa di surga, terpuji, termulia nama-Mu. Kami menyerahkannya Bapa, perjalanan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap acara-acara yang kami lakukan, baik itu puji-pujian, baik itu doa, baik itu
pemain musik, dan pemimpin pujian, pembantu pujian, bahkan terlebih buat hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohonnya Bapa berkat yang daripada Allah memberkati setiap pribadi kami. Dan kosongkanlah hati kami Tuhan untuk diisi dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Karena itulah kekuatan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau akan menolong mereka ya Bapa. Di dalam kelemahan mereka, di dalam sakit penyakit mereka ya Tuhan. Engkau memberi mereka kekuatan, Engkau memberi mereka pelapasan. Jika mana kami menghadapi masalah, tentangan di dalam hidup ini, sehingga kami terhalang untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami yakin percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan akan menolong kami, akan melepaskan kami Tuhan daripada segala kuasa-kuasa yang jahat ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat kami, dari anak yang kecil hingga yang dewasa, warga-warga mas kami Tuhan, yang tidak dapat mengikuti ibadah ya Bapa, namun Engkau tolong mereka, di mana pun mereka berada, biarlah Engkau akan menolong dan menghiburkan mereka, memberi mereka kekuatan, iman yang teguh di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di luar sana, yang tidak dapat bertemu, tidak dapat bersama, namun mereka dapat mengikuti ibadah secara maya ini. Tuhan Engkau berkati kami semua ya Bapa. Biarlah mereka dilindungi oleh kasih kuasa anugerah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Bapa di surga, dan sekali Tuhan kami kembali kepada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sertai dari awal, pertengahan, dan selesainya. Segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi setiap pribadi kami. Biarlah kami diberkati Tuhan melalui segala acara-acara yang kami lakukan pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia nama Bapa. Biarlah ibadah kami ini Tuhan berjalan dengan pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kepada jemaat semua yang ada di rumah dan dimanapun kamu berada mengikuti ibadah secara online kita pada minggu ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan, karena kasih setia Tuhan yang telah menyertai kehidupan setiap pribadi kita, sehingga kita dapat mengadakan dan mengikuti ibadah kita pada hari ini. Mari kita menaikkan satu pujian penyembahan syukur kita kepada Tuhan melalui satu pujian kita saat pagi hari ini. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan
saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan
Sekarang kita menaikkan satu lagu yang kami ambil daripada Kemenangan Iman nomor 300. Sementara lagu ini kita naikkan, kita menjalankan kantung persembahan di tempat kita masing-masing. Dan selepas kita selesai lagu ini, kita akan memberi waktu untuk pendoa syafaat untuk mengambil tempat. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Berkatilah tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacita puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Jemaat yang dihormati, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Saya membawa kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, pada siang hari ini sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, di mana kami bersyukur
karena Tuhan telah memberi waktu yang begitu indah bagi kami untuk bersatu di dalam doa pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi kami yang ada pada hari ini, dimanapun kami berada. Kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan bagi setiap pribadi kami, dan begitu juga jemaat keseluruhan SIB baru jumpa, supaya Tuhan terus memberkati, memberi kekuatan, kesehatan bagi kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Walau dalam keadaan apapun yang kita alami, terutama dalam keadaan COVID yang begitu ganas menyerang seluruh dunia. Tapi kita bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang baik, yang telah memimpin kita, yang memberi kekuatan bagi kita untuk bersama-sama seperti pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan penyertaan Tuhan bagi kami, di mana Tuhan memberi kami kekuatan, memberi kami kebijaksanaan untuk mengaturkan keadaan kehidupan kami, supaya kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Engkau telah memberkati kami di dalam usaha pekerjaan kami, ekonomi kami, karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Walaupun kami kadang-kadang meninggalkan Allah, tetapi Allah tetap senantiasa bersama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan keadaan negara kami Malaysia, di mana kami pada saat ini hidup di dalam keadaan yang terhad, di mana kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan ibadah. Namun satu cara yang telah Tuhan aturkan bagi kami melalui online yang kami ikuti pada saat ini. Dimanapun kami berada, baik anak-anak kami yang jauh dan dekat, yang bersekolah, yang bekerja, dimanapun mereka berada, supaya mereka senantiasa bersama-sama dengan kami pada saat hari ini. Kami mengingatkan anak-anak kami yang jauh, yang bersekolah, bekerja, supaya mereka senantiasa berwaspada di masa kini, di mana keadaan kami bergerak adalah terkawal. Dengan itu ya Tuhan, Engkau beri kebijaksanaan bagi kami, untuk kami menjalani hidup kami di dalam suasana yang begitu terhad karena keadaan-keadaan COVID yang begitu menyerang. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberi kekuatan bagi kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami hidup dalam rukun dan damai. Walaupun keadaan yang begitu memberi kami keraguan untuk melangkah, tetapi kami telah diberi kekuatan, kami telah diberi hikmat daripada Allah. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengingatkan pemimpin-pemimpin gereja dimanapun berada, baik dalam kawasan, di dalam gereja lokal, bahkan di pusat kepimpinan SIB Sabah, SIB Semenanjung, BEM Sarawak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan bagi mereka, supaya mendapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kami, di mana pada saat ini kami hidup dalam keadaan yang terkawal, di mana anak-anak Tuhan melakukan doa-doa puasa, supaya apa yang kami alami pada saat ini Engkau menjawab. Kiranya segala sesuatu yang berlaku di atas bumi ini adalah karena masalah, karena kesalahan, karena pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, supaya doa-doa yang kami naikkan, Tuhan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Kami manusia mohon dan mohon, tetapi Tuhan melakukan sesuatu mengikut kebijaksanaan daripada Allah
untuk kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kepimpinan kerajaan Malaysia. Di mana pada saat ini kerajaan Malaysia dalam politik yang tidak stabil. Kami doakan supaya semua ini berlaku dengan baik, supaya tidak menjejaskan keadaan-keadaan kami rakyat bahkan jemaat yang hidup di dalam keadaan yang tertekan karena keadaan-keadaan COVID yang begitu ganas pada saat ini. Tetapi Tuhan, ampuni kami kiranya semua itu berlaku karena pelanggaran kami. Supaya Tuhan terus memberi suasana yang baik pada hari-hari yang hadapan ini. Di mana kami hidup dalam anugerah Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan kami mendoakan saudara-saudara, sobat-sobat kami yang dalam keadaan sakit. Di mana banyak orang yang sakit, yang tidak dapat kami jangkau, tidak dapat kami lewati mereka karena keadaan-keadaan COVID yang begitu terhad untuk kami bergerak. Namun kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi mereka, supaya mereka lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang jauh, yang belajar, tetapi kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Engkau memberi kebijaksanaan bagi mereka. Supaya Tuhan memberi mereka satu pemikiran yang baik supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Karena kami tahu ada anak-anak kami yang tidak dapat mengikuti karena keadaan-keadaan yang terbatas. Karena pada saat ini anak-anak kami bersekolah melalui online, tetapi kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberi kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka memperoleh pendidikan yang baik karena Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan di atas permukaan bumi ini, di mana kami berdoa khusus untuk orang-orang percaya supaya kami semakin hari Tuhan semakin dekat kepadamu. Supaya kami mendoakan orang-orang yang belum percaya. Supaya mereka juga akan mencari dan memenangkan jiwa orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja kami SIB Baru Jumpa. Supaya Tuhan terus memberkati kami, melindungi kami di dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang begitu meragukan, yang membimbangkan kami sebagai jemaat yang ada pada saat ini. Tapi Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semuanya ini. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam damai di dalam kasih kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama walaupun kita em, beribadah secara online. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk bersekutu bersama-sama dimanapun kita berada. Sebelum kita melihat firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat bersekutu bersama-sama walau dimanapun kami berada ya Tuhan, khususnya di rumah kami masing-masing ya Tuhan, khusus jemaat ICB baru jumpa. Tuhan, Engkau yang memimpin menyertai kami semua ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kami ya Tuhan, memberikan kekuatan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, selagi kami berada di bumi ini ataupun di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang menyatakan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga adalah manusia biasa yang sangat terbatas. Namun hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya apa message yang Engkau telah nyatakan ya Tuhan, itu yang hamba menyatakan kepada jemaat-jemaat-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-10 dan juga di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8. Saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia terlebih dahulu. 2 Samuel 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Kita baca dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia yang mengatakan Raja Daud semakin lama semakin kuat karena Tuhan Allah yang maha kuasa menolong baginda. Dan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 berkata demikian, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ataupun ayat firman Tuhan yang mengatakan semakin lama semakin kuat. Saya lebih kepada terjemahan bahasa Melayu karena ini merupakan sesuatu yang menyerap di dalam hati saya secara pribadi, di mana dia katakan semakin lama semakin kuat. Nah, apa yang dimaksudkan dengan semakin lama semakin kuat? Yang diletakkan ataupun yang ada pada pribadi Daud ini, Raja Daud ini, di sini kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum itu kita melihat beberapa perkara mengenai kehidupan kita secara pribadi. Kita melihat beberapa perkara mengenai kehidupan kita secara pribadi. Kita lihat kepada umur kita, oke? Kita lihat kepada umur kita, di mana semakin kita bertambah umur, oke, semakin bertambah umur kita semakin tua. Dan manakala mengenai tenaga kita, semakin kita banyak bekerja, semakin kita banyak bekerja, adakah kita semakin kuat ataupun kita semakin penat?
Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita akan belajar mengenai pribadi Daud, oke, Raja Daud, di mana pada waktu dia pada waktu dia dalam pertempuran, pada waktu dia dalam peperangan, dia semakin lama semakin kuat. Maksud dia semakin dia menempuhi perjalanan hidupnya itu, maka di situ dia semakin kuat. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini mengenai Raja Daud. Raja Daud semakin lama semakin kuat. Artinya semakin ia dewasa, semakin menyerlah kekuatannya. Semakin dia dewasa, semakin menyerlah kekuatannya. Adakah hidup kita ini semakin kita dewasa, semakin nampak sesuatu yang baik di dalam hidup kita, ataupun semakin kita dewasa, semakin sesuatu hal yang tidak baik dapat dilihat di dalam pribadi kita. Nah, saudara yang saya kasih, di sini kita dapat lihat, sekali lagi saya katakan, di mana Raja Daud semakin lama semakin kuat, artinya semakin ia dewasa, semakin menyerlah kekuatannya. Nah, dia menyerlah dalam hal apa? Dia menyerlah dalam hal apa? Yang pertama, dia menyerlah dalam hal pertempuran. Oke? Dia menyerlah dalam hal pertempuran, yaitu dia memiliki ciri-ciri ketenteraan di dalam hidupnya pada ketika itu. Walaupun pada awalnya dia mau pergi berperang ketika itu, dia tidak diizinkan oleh abang-abangnya karena dia masih muda. Tetapi dengan begitu giat hatinya, ataupun karena dia tercabar dengan kata-kata Goliat pada ketika itu, di situ dia mengambil waktu itu, ataupun dia menyahut cabaran Goliat itu. Nah, yang kedua, apa yang menyerlah dalam kehidupan Raja Daud di sini, yaitu melalui pengaruhnya. Melalui pengaruhnya. Nah, kalau kita lihat pada waktu Raja Daud semakin lama semakin dia terlibat di dalam pertempuran, kita dapat melihat bahwa banyak orang yang telah dia bunuh. Dan pada waktu itulah bangsa Israel mengatakan ataupun menyanyikan lagu pujian ataupun puji-pujian untuk Daud. Di mana mereka katakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini menyatakan ataupun ini merupakan ciri-ciri bahwa Daud pada ketika itu mulai berpengaruh. Oke? Dalam setiap kehidupan kita ini sudah tentunya kita memiliki pengaruh tersendiri terhadap orang lain. Demikian juga Daud. Daud memiliki pengaruh dia. Mungkin boleh dikatakan pengaruh dalam hal politik dia, pengaruh dalam pertempuran dia, pengaruh dalam kehidupan dia, di mana memang dia mempunyai ciri-ciri untuk kehadapan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang mengatakan kedewasaan yang menyerlah. Kedewasaan yang menyerlah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menyerlah? Saya percaya kita mengerti apa yang dikatakan menyerlah, yang menunjul ataupun yang dapat dilihat. Nah, di sini kita akan belajar beberapa sebab kenapa Raja Daud semakin dewasa dan menyerlah. Yang pertama, kenapa Raja Daud semakin dewasa dan menyerlah, yaitu karena ia bergantung sepenuhnya
kepada Tuhan. Karena ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari awalnya situasi Daud pada ketika itu, memang pun dia begitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat sekali lagi ketika ia menentang Goliat, tidak ada pengharapan di dalam hidup dia. Tidak ada senjata yang dia miliki di dalam hidup dia. Dia tidak biasa dengan senjata ketenteraan pada ketika itu karena dia masih muda. Dia masih mentah dalam hal peperangan ataupun dalam hal pertempuran. Tetapi kita dapat lihat di sini bahwa Daud pada ketika itu, walaupun dia dicabar oleh Goliat pada ketika itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh melawan Goliat karena melalui kekuatan dia sendiri. Dia perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Okay? Dia perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita dapat lihat bahwa Raja Daud ataupun Daud pada ketika itu tetap terus bergantung ataupun berharap kepada Tuhan pada ketika itu, sehinggalah dia menang ataupun mengalahkan Goliat pada ketika itu. Nah, selain daripada itu, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 23 ayat yang kedua, dia katakan, haruskah aku pergi menyerang orang Filistin? Raja Daud selalu mengatakan ini kepada Tuhan. Sebelum dia bertindak, dia akan bertanya dengan Tuhan, haruskah dia melakukan itu ataupun sebaliknya. Nah, saudara yang saya kasih, itu artinya ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, sebab yang kedua, ataupun kenapa Raja Daud semakin dewasa dan menyerlah, sebab yang kedua yaitu ia diberkati oleh Tuhan. Ia diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat kehidupan Raja Daud, pada waktu dia sudah terlibat di dalam pertempuran itu, pengaruh dia sudah kuat pada ketika itu. Dia diberkati. Dia terus-menerus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Karena bukan dengan kepintaran dia, bukan dengan kekuatan dia, tetapi karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Selain daripada itu, Raja Daud melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita lihat dalam 1 Samuel 23 ayat yang kedua tadi, di mana ia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, itulah yang dia lakukan. Nah, yang ketiga, kenapa Raja Daud semakin dewasa dan menyerlah? Yang ketiga yaitu karena ia berkenaan di hati Tuhan. Ia berkenaan di hati Tuhan. Nah, kenapa ia berkenaan di hati Tuhan? Nah, karena ia lebih menghormati Tuhan atau mengutamakan Tuhan serta meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, hal ini kita dapat lihat ketika ia bertemu dengan Raja Saul. Okay? Karena Raja Saul semakin lama semakin membenci Daud pada ketika itu. Dan Raja Saul semakin mau mengejar-ngajar dia, mau membunuh dia, mau membinasakan dia karena dia takut dengan Raja Daud. Nah, walau bagaimanapun kita dapat lihat dalam kronologi mereka ini, di mana ketika Daud bertemu dengan Raja Saul, ia tidak membunuh Raja Saul. Boleh sahaja Raja Daud membunuh Saul pada ketika itu, tetapi karena ia mengetahui bahwa Raja Saul juga adalah pilihan Tuhan. Memang
seorang pilihan Tuhan yang pertama ataupun seorang raja yang pertama bagi bangsa Israel. Karena itu Raja Daud tidak berani mengusik pilihan Tuhan itu. Nah, itulah sebabnya ia tidak berani melakukan sesuatu tanpa penyataan dari Allah sendiri. Saudara yang sekasih dalam Yesus, hal-hal ini lah yang kita dapat lihat daripada Daud, di mana dia menunjukkan bahwa kedewasaannya begitu menyerlah. Bukan sahaja ia menyerlah bagi bangsa Israel, tetapi juga dia lebih menyerlah di hadapan Tuhan. Dia menyerlah di hadapan Tuhan, itulah sebabnya itulah sebabnya Tuhan berkenaan kepada dia. Oke? Nah, saudara yang saya kasihi, sebagai penerapan dalam kehidupan kita, apakah kita ini sudah dewasa secara rohani dan menyerlah di hadapan Tuhan? Nah, saudara yang saya kasihi, adakah hidup kita ini berpengharapan? Adakah hidup kita ini diberkati oleh Tuhan? Adakah hidup kita ini diperkenan oleh Tuhan? Nah, kalau kita belum merasakan hal-hal sedemikian di dalam hidup kita, apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita berpengharapan, supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita diperkenan oleh Tuhan? Nah, saudara, jika kita ingin berpengharapan, jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, jika kita ingin diperkenan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita menyerlah baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita harus dipengaruhi, oke? Kita harus dipengaruhi dengan firman Tuhan. Kita harus dipengaruhi dengan firman Tuhan. Dan juga kita harus dipengaruhi dengan kasih Allah. Nah, kenapa? Karena itu sangat penting bagi orang Kristen. Ataupun karena itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang saya kasihi, dipengaruhi dengan firman Tuhan artinya kita mengasihi Tuhan ataupun mencintai Tuhan. Manakala dipengaruhi dengan kasih Allah, artinya kita tahu mengasihi sesama sendiri. Kenapa itu perlu? Karena itu adalah firman Tuhan. Kenapa itu perlu kita lakukan dalam hidup kita? Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, saudara, dikatakan dalam ayat firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-10 tadi, di mana dia katakan semakin lama semakin kuat. Oke? Semakin lama semakin kuat. Apa artinya? Semakin lama semakin kuat. Artinya semakin kita mengenal Allah Bapa kita di surga, semakin kita kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan semakin lemah atau merusut iman kita. Nah, karena itu hidup kita ini harus dipengaruhi. Saya kembali kepada apa yang saya katakan sebentar tadi. Di mana hidup kita ini harus dipengaruhi dengan firman Tuhan. Hidup kita ini harus dipengaruhi dengan kasih Allah. Dan juga hidup kita ini harus dipengaruhi dengan suka berdoa. Nah, saudara, apa yang lebih mempengaruhi hidup kita selama ini? Apakah yang lebih mempengaruhi hidup kita selama ini? Adakah kita lebih dipengaruhi dengan alat canggih? Oke. Adakah kita lebih dipengaruhi dengan telepon? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ataupun adakah kita dipengaruhi dengan kesibukan-kesibukan kita setiap hari dan setiap waktu sehingga kita tidak dipengaruhi dengan firman Tuhan,
Kita tidak dipengaruhi dengan kasih Allah. Kita tidak dipengaruhi dengan suka berdoa. Saudara yang sekasih dalam Yesus. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Termasuklah kita dipengaruhi dengan telepon, itu tidak salah. Tetapi bagaimana kita untuk mengendalikan semuanya itu. Nah, tidak salah kita menggunakan semuanya itu. Yang penting itu berfaedah. Tetapi kalau ia tidak berfaedah, bagaimana? Kita tanya kepada diri kita sendiri. Nah, saudara yang saya kasih, yang penting, apa yang penting adalah kita tahu di mana masa-masa kita. Kita harus mengatur masa kita dengan sebaiknya, supaya kita ada masa yang lebih baik dengan firman Tuhan. Lebih dipengaruhi dengan firman Tuhan daripada dipengaruhi dengan kesibukan kita. Ataupun kesibukan ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang tidak berfaedah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, jika kita lebih dipengaruhi dengan firman Tuhan, jika kita lebih dipengaruhi dengan kasih Allah dan suka berdoa, maka kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita semua mau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kita mau dipimpin, disertai, dan diberkati oleh Tuhan sehingga kita berhasil. Walaupun Daud pernah jatuh, oke? Walaupun Daud pernah jatuh di dalam kehidupannya, jatuh dalam dosa, namun ia segera kembali dan bertobat di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang menegur dia. Karena itu jangan kecil hati apabila ditegur. Apabila orang melihat apa yang kita lakukan itu tidak baik, kita harus kembali ataupun bertobat dengan segera. Nah, saudara yang sekasih dalam Yesus, kita telah melihat 3 sebab kenapa Raja Daud semakin dewasa dan menyerlah. Kenapa Raja Daud semakin dewasa dan menyerlah? Yaitu karena ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia diberkati oleh Tuhan dan ia berkenaan di hadapan Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah begitu menyertai kehidupan Daud. Artinya ia sudah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Oke? Ia sudah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan hal inilah yang memberikan motivasi yang sebaiknya di dalam kehidupan kita, yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, adakah kita ingin disertai oleh Allah senantiasa? Apa yang perlu kita lakukan? Serahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan. Maksudnya, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Dan tunjukkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ataupun perlihatkanlah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Nah, memang kita tidak sempurna. Tetapi kita berusaha melakukan sesuatu yang baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Selagi kita dalam dunia ini, memang kita tidak sempurna. Tapi belajarlah, serahkan, bukan serahkan, serahkan, tonjolkan, perlihatkanlah hidupmu di hadapan Tuhan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu.
Tuhan, tolong kami ya Bapa di surga yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menyatakan sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami ini terus-menerus dipengaruhi oleh firman Tuhan, dipengaruhi oleh kasih Allah, dipengaruhi dengan suka berdoa ya Bapa di surga. Tuhan, jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan mempengaruhi hidup kami, sehingga kami dipengaruhi dengan hal-hal duniawi, sehingga kami masih dipengaruhi dengan tabiat-tabiat lama kami, sehingga kami dipengaruhi dengan kesibukan-kesibukan kami, sehingga kami dipengaruhi dengan keadaan dunia sekarang ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, jika kami tidak memfokuskan Engkau, jika kami tidak mengutamakan Engkau dalam hidup kami ya Bapa di surga. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Seperti mana Raja Daud ya Bapa di surga, dia menjadi dewasa dan menyerah di hadapan-Mu, bukan karena kekuatan dia, tetapi ia sangat bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, sehingga Engkau terus-menerus memberkati dia, menyertai dia, dan juga Engkau berkenaan kepada dia ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, demikian juga hidup kami ini ya Tuhan. Kadangkala kami tidak sempurna ya Tuhan. Kami akui ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna ya Bapa di surga. Ada saja kesilapan kami, ada saja perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Engkau ya Bapa di surga. Namun kami berdoa ya Tuhan, memohon pengampunan daripada Engkau ya Bapa di surga, dan berikan kami hati yang terus-menerus mau menyerah di hadapan-Mu ya Bapa di surga, mengasihi Engkau, mencintai Engkau sesungguhnya dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, kami terapkan dalam hidup kami, di mana semakin lama kami mengikut Engkau ya Tuhan, semakin kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Semakin kami lama berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, semakin Engkau menopang kami, semakin Engkau memberikan kami kekuatan, semakin Engkau memampukan kami untuk terus-menerus berjalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menoleh ke hadapan, menoleh ke belakang, tetapi biarlah kami menuju ke hadapan, melangkah ke hadapan, seperti mana Rasul Paulus melangkah ke hadapan ya Tuhan. Demikian juga hidup kami ya Bapa di surga, untuk terus-menerus mencari wajah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Haleluya. Amin. Kananku ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Ku
cinta